Assalamualaikum, selamat malam. Di luar pun sudah gelap dan hujan. Ternyata, harapanku di tahun 2023 kepada kalian yang cintanya baik-baik saja. Ternyata mungkin hanya segelintir ya, yang mungkin terrealisasi cintanya di tahun 2023 yang indah-indah. Tapi nggak apa, walaupun cintanya kalian indah, karena ini kan saya lihat votingnya itu yang banyak sebentar ya, di sini dari sebentar. Aku lihat di sini di komunitas teman-teman, koneksimu dengan si dia berantakan. Waduh, kok bisa berantakan? Kita akan cek dulu untuk energi dia ya. Aku akan ambil energi dia dulu. Kenapa sih cintanya rungkat ya? Kita lihat dulu di sini energi dia. Energi kamu. Bottom of deck-nya kita punya Case on Ring. Teman-teman, cintanya ini sepertinya ada pilihan. Sepertinya kalau rungkat sama kamu berarti ada pilihan. Ini energinya yang saya lihat. Yang aku bilang ya teman-teman, pilihan itu belum tentu ada orang lain, tapi mungkin aja ada, mungkin ya. Paradise, separation, dan clock. Sebetulnya gini, masa-masa dikala dia sayang sama kamu, merasa semuanya indah, itu aku ngelihatnya kayak ditelan waktu ya teman-teman. Mungkin dia bilang kayak hubungan kalian itu gitu-gitu aja. Terus di sini yang aku lihat energinya itu jadi kayak hambar. Yang aku lihat di sini ya, karena pertamanya memang dia suka sama kamu, tetapi memang memutuskan berpisah atau dia diam sekarang ini karena memang makin kesini makin tidak ada kejelasan maupun apa ya, mungkin dia ngerasa kayak energi kamu sama dia tuh kayak nggak srek gitu teman-teman. Paham ya? Kalau nggak srek itu berarti kan untuk merencanakan ke depan aja rasanya males. Nah ini yang aku lihat. Dan mungkin saja ini ada clock, ada tiktok, mungkin aja ada bom waktu yang udah lama dia tahan. Sementara kamu di sini, ini kamu masih belum bisa move on. Kamu berusaha untuk menggapai dia kembali dan kamu memperhatikan pergerakannya. Ya, jadi kayak masih belum terima, ada yang didiemin, masih belum terima misalnya diputusin sepihak gitu. Kita lihat sih yang sebenarnya itu seperti apa. Oke, ini forgiveness-nya in reverse, tapi nggak apa-apa lah. Forgiveness, mystery, open up. Nah, kalau saya lihat kenapa pemikirannya seperti itu, karena yang aku dalami ya dari kartu ini, dia juga nggak tahu sebetulnya penyebab bosennya itu kenapa. Bosen aja. Kayak misalnya dia tadinya terlalu menggebu-gebu sama kamu, tapi lama-lama kayak energinya habis. Di sini sebetulnya teman-teman, dia pun kayak ada ngerasa bersalah bahwa saat ini aku tuh kayak belum bisa mungkin kayak say goodbye atau mungkin mau berpisah itu dengan cara yang yang baik-baik ya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat ini tuh adalah sebuah ekspresi yang dia buka teman-teman, ekspresi yang memang dia cuma bisa bilang pasti nantinya saya sorry ya, aku mungkin nggak bisa saat ini mungkin aku belum bisa ngejalanin sama kamu, mungkin aku diamnya itu ya aku nggak tahu, energi aku lagi nggak bagus aja, nggak balance aja. Dan sebetulnya di sini kamu tuh masih mengharapkan, dan ini tuh kayak warning.
buat kamu. Wah, jangan-jangan nggak bisa kembali nih. Kita akan lihat ya apa yang sebenarnya terjadi ya teman-teman. Apa sih memutuskan dia membuat hubungan ini jadi rungkat. Pertama, ada sesuatu dalam pikiran. Seperti yang aku bilang tadi, dia tuh nggak tahu rencana ke depannya dia sama kamu tuh mau digimanain. Dia tuh kayak merasa apakah cinta aja itu cukup, padahal kan enggak ya. Dia selalu berpikir bahwa ternyata mencintai saja tidak cukup. Nah, di sini teman-teman ada kartu Page of Swords dan ada kartu Three of Swords. Nah, orang yang bersama dengan kamu ini itu ada ketakutan untuk merubah kenyamanan dia buat kamu. Misalnya dia biasanya nongkrong nih sama teman-teman. Nah, semenjak pacaran sama kamu udah 4 of Wands, sekarang udah sama-sama. Tiba-tiba harus apa-apa ngabarin. Aku melihatnya ada sebuah kebiasaan-kebiasaan yang memang dia tidak mau ubah. Nah, komunikasi dia dengan teman-temannya ya. Terus bagaimana dia tadinya mungkin banyak teman, tiba-tiba dia kayak jadi tertutup. Itu loh yang membuat mungkin hubungan ini tuh dia jadi kayak banyak overthinking. Aduh, takut nanti kamu marah, takut nanti kamu ini, kamu itu, kamu curiga, kamu itu. Ini sebetulnya tuh lebih kepada kayak takut diresein hidupnya. Paham ya? Kayak takut diresein hidupnya. Bagaimana dengan kamu? Apa sebetulnya sikap dari kamu yang mungkin membuat dia diam atau dia tidak terima? Nah, teman-teman, kamu tahu nggak? Kamu tuh pikirannya menurut dia kayak udah kedalaman gitu. Kamu mau planning kita gimana nih? Ya, kamu di sini kan kita pacaran, kita seriusnya kapan? Kapan kamu ke orang tuaku dan lain-lain? Karena itu yang aku mau. Mengekang, mengikat, ya. Ada kartu The High Priestess dan ada kartu King of Cups. Kamu tuh mengharapkan seseorang ini pakem sama kamu. Maksudnya gini, pakem dalam arti keseriusan ya, teman-teman. Ini kan dia kayak ngerasa terikat banget nih. Hubungan ini tuh sangat-sangat terikat. Sampai tuh kemana-mana memang harus ada kamu. Harus laporan sama kamu. Lama-lama mungkin ada curiga-curiga gak jelas yang membuat dia tuh pusing ya. Terus hubungan ini tuh kayak energinya apa ya, dia tuh kayak kalah energi teman-teman sama kamu. Yang aku bisa lihat di sini, ini adalah sebuah keputusan yang memang nggak biasa sih. Jadi gini, seketika energinya sekarang, ya mungkin aku nggak tahu lah ini berlaku untuk berapa lama ya teman-teman. Energi dari dia itu seakan-akan pelin-pelan. Jadi gini, pacaran itu ternyata mengikat ya. Belum jadi pasangan, belum menikah aja udah begini, ngebuat aku pusing, dikit-dikit aku mesti lapor, dan mungkin ada permintaan dari kamu tuh mungkin ya, kamu tuh begini dong, kamu begitu dong, gitu loh. Saran-saran ide itulah yang membuat dia tuh kayaknya ketakutan untuk merubah itu. Ada yang nggak bisa di sini dengan tuntutan itu, teman-teman. Nah, ada kartu Seven of Pentacles, The Hermit, sama The High Priest ya. Yang memang dia takutkan adalah bicara mengenai masa depan, dimana sebetulnya dia tuh belum ada planning, belum ada rencana sebetulnya. Dia ke kamu, jujur aja di sini, itu masih merasa belum cukup. Semua ini tuh kayak belum bisa dipakemin gitu. Dia tuh menurut dia hubungan kita ini harus lebih dalam lagi. Dan ini ada energi frustasi di koneksi, teman-teman. Saya ngelihatnya, pertama dia belum ada energi yang bisa memapankan diri untuk kamu. Yang kedua ada kartu Not Enough. Hubungan ini memang memang kayak
kalau misalnya kita jalanin lah, lihat kata ke depan, itu dia maunya seperti itu. Apa yang membuat dia berpikir ulang? Apa yang membuat dia berpikir ulang? Four of Swords. Kemudian rencana, teman-teman. Yang buat dia berpikir ulang di hubungan ini, kembali lagi, ini aku udah shuffle berapa kali ya, ini terkait sama rencana, terkait sama perubahan, terkait sama kamu mungkin, ayo serius ketemu sama aku, ketemu sama keluargaku, ayo kapan nih kamu ajak orang tua kamu, minimal kita kenalan dong, minimal aku dikenal orang tua kamu. Kalau misalnya udah pernah dikenalkan, biasanya cowok-cowok atau cewek-cewek seperti ini itu dia biasanya nggak suka dikekang, teman-teman. Jadi mungkin dia males, dikit-dikit dicemburuin, dikit-dikit kayak serba salah, kayak gitu. Nah, ini yang aku tangkap dari sini, dan ini mungkin tidak semua ya. Jadi jangan marah-marah gitu. Ada kemarin marah-marah, aku blok teman-teman, soalnya males liatnya. Jadi kalau misalnya aku blok, kalian nggak akan bisa akses ke channel YouTube, mau dicari pakai pakai kata kunci pun nggak akan bisa. Petirnya menyambar. Semoga ya habis ini permasalahan kalian teratasi. Apa yang dia butuhkan saat ini, teman-teman? Dia itu masih denial dengan sangkaannya. Denial tuh apa sih? Dia tuh masih mengiyakan apa yang salah dalam pikirannya. Pertama, dia itu lack on confidence. Jadi tidak percaya diri untuk bisa membahagiakan kamu di depan. Yang kedua, dia takut rencana ini itu nggak sesuai, karena mungkin gini, bisa aja apa yang ditawarkan dengan kamu terlalu tinggi dari kemampuan, teman-teman. Ya mungkin itu adalah cara-caranya dia untuk ngedapatin kamu. Padahal di sini sebetulnya belum serius-serius banget. Kalau aku lihat, dia merasa kayak ya masih jalan aja lah. Apalagi kalau kalian pacarannya lewat WhatsApp, ketemuannya jarang, ya ini nggak bisa dibilang hubungan sih. Harus ketemuan dulu, minimal berapa kali ketemuan, sering ketemuan, pernah ketemuan, udah lihat mukanya gitu ya. Yang aku lihat di sini, teman-teman, dia tuh berusaha untuk menjauh dan mau menghilingkan diri dulu, mau membersihkan pikiran-pikiran kotornya dulu, mau recovery dulu. Berarti kalau misalnya recovery, dia butuh waktu untuk sendiri. Bagaimana dia ke kamu ke depannya? Failure, King of Spades, dan ada Granted. Teman-teman, mungkin kamu nggak perlu kecewa ya. Misalnya pembacaanku ini mungkin endingnya bad ending, karena yang terlihat dari kartu di sini adalah dia memang memanfaatkan kamu dari waktu dan cinta gitu loh. Niatan dia untuk mempercepat hubungan kalian menjadi lebih serius. Sepertinya ini tuh kayak maju mundur gitu loh ya. Ada kartu Granted di sini. Jadi dia lebih kepada pemanfaatan. Ini mungkin bacaanku yang kali ini mungkin agak sedikit jujur gitu ya. Cuman apakah nanti dia akan kembali lagi? Kita akan cek di sini. Apakah dia akan kembali lagi? Ace of Pentacles. Ini sebetulnya, teman-teman, kalau aku boleh bilang sama kamu, dia masih mempertimbangkan ulang sih untuk kembali lagi ya. Jadi buat kalian yang memang rungkat, kenapa hubungan ini rungkat, kita lihat penyebabnya. Dan di sini apakah dia sudah memiliki pilihan lain?
Six of Swords bisa jadi aku cuma bilang 50% teman-teman, 50%. Sekarang gini, Kak, apakah aku boleh menunggu dia? Bolehkah aku berupaya dulu untuk membuat dia yakin bisa kembali sama aku? Silahkan, tapi aku cuma sarankan kepada kamu, berapa lama? 1 bulan cukup. 1 bulan ya, misalnya kalau kamu mulainya dari kamu nonton ini ya sampai bulan depan. Apakah dia mau kembali? Apakah dia mau aku ajak rujuk? The World 50%. Energinya itu sebetulnya udah kayak pengen lepas dari kamu. Ya gini loh teman-teman, namanya pasangan ya, apapun yang kita jalani, misalnya kita sudah pacaran 4 tahun, kita udah pacaran 7 tahun, 11 tahun, itu bisa putus seketika kok. Ya ini karena ketidaksiapan dari mental, mungkin dari semuanya, mungkin dia nggak bisa didesak untuk ayo nikah, gini loh. Ada satu cerita sedikit ya, aku punya temen, dia itu pacaran dari SMP sampai kerja, bayangin itu udah berapa belas tahunan. Itu udah kayak orang tuanya udah kenal semuanya, orang-orang juga udah berpikir bahwa jadinya sama dia karena pacaran dari SMP. Tapi nggak tahu gimana ya, hanya karena masalah bosen dan kebetulan si cowoknya tertarik sama orang lain, that's it, sama cewek lain, that's it. Temanku langsung ditinggalin gitu aja dan nikahnya sama si cewek itu. Dan temenku tuh butuh waktu healing sekitar 2-3 tahun, karena kan memang dari SMP ya, kamu tahu pacaran dia udah nggak lihat orang-orang lain, dari mulai SMP, SMA, kuliahnya beda, tapi mereka masih solid. Begitu udah kerja, kecantol sama orang lain, terus pacarnya juga di sini ini, akhirnya nikah duluan si cowok ini. Nah, si ceweknya, temen aku, dia butuh waktu 1-2 tahun untuk recovery baru ketemu sama cowok lain. Jadi ya berapa banyak waktu yang dikorbankan, berapa banyak uang yang keluar, berapa banyak cinta, itu nggak ngejamin dari sekian lama ya. Apalagi yang kenal lebihnya baru setahun 2 tahun, 10 tahun. Yang temenku dari SMP sampai kerja aja itu apa namanya, tetap putus gitu. Dan aku juga heran ya, apalagi kamu yang kenal sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, itu udah tutup mata deh aku ya. Dan apakah di sini dia bisa kamu ajak kembali? Aku cuma sarankan 1 tahun saja di trial, satu bulan di trial, 1 tahun kelamaan. 1 bulan kamu trial. Kalau misalnya memang dia tidak kembali, ya sudah. Ya, bacaan ini untuk siapa? Untuk nama-namanya yang ada di sini. Ya, kamu upayakan aja. Kalau misalnya memang dia adalah jodoh kamu, nggak akan kemana kok. Ya, komunikasinya aja dicoba lagi. Bilang aku akan berubah. Kalau kamu misalnya memang nggak mau sama aku lagi, ya sudah. Tapi aku coba berusaha lebih baik, bukan buat kamu tapi buat diriku sendiri. Di sini ada NYHL, MUVTB, FZR, SJD ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Sorry kalau ada suara-suara guntur dan gluduk. Ya, semoga kalian bisa tetap mendengarkan bacaan ini dengan baik. See you when I see you. I love you. Assalamualaikum, selamat malam, selamat istirahat. Bye bye.